Saya akan menjelaskan tentang teori playmaker. Playmaker, kalian mau jadi playmaker yang hebat seperti Snyder, ya, atau Xavi atau Iniesta, kalian harus benar-benar dengarkan kata saya. Playmaker itu adalah permain otak. Dia adalah mengatur tempo penyerangan. Bagaimana sih mengatur tempo penyerangan? Di sini kan harus banyak belajar, baca biografi kayak Snyder, Xavi, Iniesta atau siapapun playmaker yang kalian segani atau kayak sukai. Oke, kiblatnya harus bukan kiblat ya, kayak swordnya kalian harus look up-nya tuh ya, dipandangnya tuh harus belajar contoh dari Eropa. Top 3 Liga Italia, La Liga, dan Premier League. Kalian harus belajar dari top 3 liga terbaik di dunia yang sekarang lagi debatkan. Saya baca di Google ya, swordnya itu kan percaya apa namanya didebatkan jadi liga terbaik di dunia di historia 135 tahun ya, 135 tahun lama, dengan pressure tekanan dan banyak apa sebelumnya pemain-pemain hebat di sana. Pressure ya, tekanan, berarti kan harus benar talenta banget ya, bertalenta banget, talentanya harus luar biasa. Di sini kan kalau misalkan talenta kalian nggak cukup, harus kerja kerasnya ribuan kali lipat, puluh ribu kali lipat, kau kurang 20 juta kali lipat, terus lagi 40 juta kali lipat, kejar terus sampai dapat. Hunting nih sepak bola apa, liga terbaik karena dia olahraga terbaik dunia. Apa nih olahraga lain yang diincer? Apain kalian hunting itu di mimpi kalian, hunting dreamnya itu ke situ? Gak usah, dia bola aja, bersatu sepak bola aja. Ngapain hunting kriket, hoki, golf, tenis? Buang-buang waktu. Tenis tuh kayak golf, apalagi tuh, apalagi swimming, lari, apalagi warga di Olimpik itu buset semuanya. Itu ada apa yang bilang sepak bola? Saya bukan pro sepak bola atau bias sepak bola, tapi itulah kenyataannya. Ada semua mata kalian nggak buta, mata kalian tidak blind, nggak buta. Ya udah, baca semua artikel apa sepak bola gitu ya. Keluarga terbaik bersatu, populer. Siapa yang menguasai sepak bola? Sekalian menguasai dunia. Nggak menguasai dunia juga, menguasai olahraga. Kan dipandang olahraga, dihormati, direspek, disukai banyak orang. 3,5 fan ini ya. Di fans kriket juga hormat pada kalian. Sebagai atlet saya tahu. Nomor 2 kriket ya, apa namanya, nomor 3 apa, hoki. Nah itu situ nomor 3 tuh, 3 1 sama 3, nomor 1 2 diutamakan, nomor 1 direspekkan, ditinggikan daripada nomor 2 nomor 3. Itulah sepak bola ya, soccer atau football di Inggris ya, di Inggris bahasanya. Kalian harus pengen kejar bola, nggak usah ngejar yang lain, nggak usah suka olahraga lain, buang semuanya, volley atau apa, jangan pernah ikut itu. Karena sepak bola terbaik, the best. Saya bukan yang ngomong cara mempromosikan sepak bola, tapi itu kenyataannya. Mata kalian nggak buta, kalian punya otak, kalian bukan animal, kalian bukan hewan yang bego gitu, bukan kan? Pakai mata anda bukan buta, nggak buta, otak kalian tuh nggak autis. Itu tinggal lihat artikel desan ya, apa sih desan ya, desan artikel itu olahraga terpopuler. Dan cari Google berapa tahun lah ini udah ya, olahraga di sfer sport olahraga industri ini kan. Dunia olahraga ini udah bertahu olahraga tuh dari dulu 47 kali nomor 1 dari tahun 1930. Misalkan lawan-lawannya kan rival-rival sepak bola kayak olahraga lain, misalkan kriket, ada harga diri di situ, ada pretensi ya kan, ada perjuangan air mata atau apa untuk buat ini sepak bola luar biasa dari sejarahnya. Kalau kalian harus berpinter ya, pinter. Jadi semua senior yang ada banyak nih, kayak misalkan yang orang membesarkan sepak bola banyak, jasa-jasanya banyak ya, kayak di luar negeri kayak Jerman, Italia itu kan banyak. Spanyol tuh jasa-jasa mereka di seperti sekarang. Dan Asia kita Asia kan, Asia nih, kayak saya Asia, Indonesia, Asia Tenggara, pasti situ jasa-jasa mereka nggak akan pernah terlupakan. Kita hormati jasa mereka yang udah membuat olahraga ini populer di television 200 negara. Nah itu diikuti oleh dunia, United Nation. Nah, kalian harus benar-benar hunting ya. Misalkan sekolah kalian kan jadi hobi, sekolah kalian nggak bener nih, sekarang sekolah dulu atau apalah, karena emang ada sekolah atau apa kan ada gangguan itu lah namanya, segala macem lah. Sekolah dulu ya atau enggak, saya untuk kalian penting gak ini, kalau usaha nih buat karir kalian ya kesanakan dari kecil, dari umur 0 tahun 5 tahun udah sekolah bola. Jadi ya sepak bola tuh olahraga terbaik ya, 47 kali, ingat
CSRS 92 ini ada 36 kali nih, 34 kali sekolah ini, sepak bola ini jadi terbaik di antara olahraga lainnya. Jadi fans-fans misalkan kriket, fans-fans hoki, fans-fans yang lain itu gak ada apa-apanya. Ya, ini kan menghormati gua gitu tuh, menurut saya kalau misalkan saya hebat itu kan, misalkan saya bantu Inter terus insting mereka, goods mereka kayak tuh berbeda dari sebelumnya. Mungkin tahun lalu belum segini karena seperti ini. Saya bukan sesuatu yang amazing ya kan. Kalian melakukan itu di rumah kalian, di HP kalian, batu tim favorit kalian, berhasil, ilmunya ada. Dengar apa kata saya, berhasil karena ada perubahan dari hati manusia kan. Misalkan apa namanya, tadi nggak suka sama kalian, suka kalian, karena pasti ada insting kalian tuh pasti akan beda. Misalkan dia tadi kalian dia benci, kalian dibenci, dibully atau enggak, mungkin ada perbedaan kalau kalian sekolah atau apa. Coba deh try juga sekali, coba try sekali atau berapa bulan, 2 bulan try, kayak try out gitu, coba aja, pasti ada perubahan. Apa yang saya bicarakan ini tidak kan pernah saya apa sih, nggak bohong ya, apa yang saya katakan itu jujur. Apa karena ada story, ada history, ada sejarawan atau apa. Saya udah nulis ini di email saya ya, email sejarawan, jadi kalian harus percaya sama saya ya. Saya dibantu oleh sejarah, namanya sejarawan, historian asal Eropa, Inggris, Spanyol. Saya udah pernah post-post di sebelum video saya ini kan. Saya tegaskan sekali lagi ya, ini kan harus benar luar biasa buat ya. Jangan takut, apa yang saya katakan benar, kredibilitasnya ada. Saya udah nulis di email dan dibahas sama mereka, mereka santai aja sih. Saya juga omongan saya tuh di kredibilitasnya ada, jadi percaya karena ada story aja, nggak usah takut ada judge-nya saya omongan ini kan melakukan aja di rumah. Apa namanya, pasti ada perubahan tuh, sampai perubahan hati kan. Jadi saya tadi nggak suka sama kalian, jadi suka sama kalian. Misalkan kalian berhasil, bersukses, harus kerja keras, misalkan banyak doa, banyak sholat, atau ya kalian coba ya workout. Atau tadi kalian malas jadi lu, misalkan kalian malas workout atau olahraga, ngejogging setiap hari dari pagi, dari mana, di perumahan kalian atau di rumah kalian, di gang kalian atau di mana, di ruang perumahan rumah kalian, cari jogging berapa kilometer, 20 kilometer setiap hari atau apa. Ini kerja keras, jangan malas-malasan ya. Cara biar berhasil sih aku tuh work hard, terus kerja keras, gali terus sampai berhasil. Pasti ada perubahan dalam permainan apa dalam hidup kalian, ada apa ya, kayak apa ya, perubahan yang positif gitu. Orang lain mandang kalian, lebih mikir kalian, lebih apa, disayang sama kalian. Mungkin teman kalian tadi, teman kalian tidak peduli kan, jadi peduli sama kalian karena emang ini olahraga terbaik. Masuk akal kalau itu terjadi, perubahan hati pada mereka ya. Ini kalian harus benar-benar kerja keras untuk buat hati mereka jadi sayang sama kalian gitu loh. Karena nggak mungkin mereka nggak suka, karena ada semuanya di apa, artikel dan Google, ada jusnya, ada moderator, ada kritikusnya atau apa kan, ada tuh bola kan, story gitu. Jadi ada artikel yang melihat ini, memonitoring ini dan menilai ini, diakui oleh seluruh FIFA, namanya Badan Asosiasi FIFA. Jadi misalkan kalian suka ini sama sepak bola ya kan, tolong nah subscribe, apa namanya, dengar kata saya di YouTube saya, lihat YouTube saya, promosikan biar semua akan menjadi apa namanya, indah pada harinya ya kan. Nah sini dimana sepak bola itu adalah universal yang sangat luar biasa. Sini kan belajar playmaker ya, luar biasa, yang kita semua pahami. Cintailah sepak bola kan, akan dicintai sama semua populasi dunia karena bersatu dunia sport. Kalau misalkan kalian nggak sekolah, kalian berontak dari sekolah, ya udah main sepak bola aja, jangan penyanyi dan apapun. Sepak bola kok, saya bukan jadi suka oleh penyanyi itu apa, emang kenyataannya emang pop itu apa sih ya. Saya bukan menjelekan penyanyi, tapi pop itu apa, berapa fans sih genre popnya itu? Nggak ada fansnya, nggak ada. Sebut aja Google, mata saya nggak buta, ada buta nah, ya mata kalian masih sehat kan. Nah lihat pop itu apa, genre apa, ada fansnya nggak, ngapain dikejar. Misalkan ini sekolah pertama dulu kan, karena orang tua kan menyuruh kalian sekolah. Nah, kedua ini misalkan sepak bola atau entertainment industri atau apalah ya, singer atau artis atau aktor atau Oscar atau apa, Grammy atau sport industri, NBA atau sepak bola, Champions League, Liga Champions Italia, Serie A Italia, Premier League atau La Liga. Nah ini misalkan karir, untuk karir ya, sangat penting buat kita karir kan, nyari uang di sini kan, halal atau tidak mencuri, daripada jadi apa, jadi pencuri, jadi penjara, mending begini kan. Kita cari yang begini ya, beneran. Singer apa itu, pop ya, country apa, Taylor Swift itu nggak ada fansnya. Sama bandingkan sport industri ini ya, misalkan kriket, sepak bola, soccer, football, hoki, dilisan itu ada fansnya. Misalkan bola 4 miliar manusia suka sama bola,
atau 3,5 miliar. Kriket 2,5 miliar. Rata-rata tuh di India, satu negara doang. Kalau ini kan semua negara ini sepak bola. Baca dengan baik-baik ya, cermati ya kata saya. Dan lihat di Google, cari Google yang kredibilitasnya diakui Forbes, ya, yang punya Google itu orang terkaya nomor 7 di Forbes. Majalah Forbes itu apa ya, kredibilitasnya luar biasa. Orang semua percaya pada itu. Ya kita ikut aja, semua orang mayoritas dunia ini populasi percaya. Orang-orang yang kaya hebat-hebat ya, penguasa percaya sama begituan. Saya lihat artikel semua, saya baca di YouTube semua, saya akan tuangkan di semua di YouTube saya kan. Ini semua akumulasikan kesimpulan saya di kepala saya keluarkan di ilmuwan saya, menurut saya. Nah itu ya, dari yang semua lihat di dunia ini ya. Jadi semua sosial media tuh membantu saya juga ya kan, waktu sekalian kan sekarang era teknologi era teknologi, bukan era celeng-celeng ya. Ini era bukan konvensional. Nanti tinggal baca di semua teknologi di Indonesia, di dunia dia teknologi, lihat Google apa semuanya teknologi. iPhone semua pada main handphone semuanya, wifi apa teknologi. Sekarang zaman teknologi begini ya, TikTok apa nyari uang dari sini bisa, dari YouTube apa semua ini masuk akal semuanya. Kita tuangkan semuanya, ada semuanya di shortnya ya, cari itu semuanya. Di sini kalian harus belajar tentang apa yang saya katakan, dengar baik-baik ya kan. Jadi penyanyi itu ya karena itu gak bagus ya, di sport kalah ya, yang pamus-pamusan di sport tuh kalah. Itulah penyanyi. Oscar apa sih, Oscar itu movie apa ada sih, apa namanya, kayak drama gitu ada gak sih di artikel-artikel kayak sub-subnya ini berapa genrenya. Kalau genre kan bola kan sport ya, sport berapa, top 10 misalkan football top 10 oke, top 10 football. Nah seri singer apa, nggak ada singer ya, nggak ada. Genre apa, berapa, hip hop itu apa, country apa, rock and roll itu apa, berapa banyak fan dari semua genre itu. Gak ada fan, ngapain dikejar, nggak disukai itu berarti itu dibenci atau nggak ada yang suka ya kan. Mata kan nggak buta ya kan, sekali mata nggak buta kan, melihat sesuatu itu kan harus benar dari mata kita. Kita diakumulasikan kan sekolah kan, saya sekolah 18 tahun jadi otak saya terhoning ya, diasah dengan baik. Saya ngomong apa yang saya lakukan, saya punya prestasi di sekolah, di kampus, jadi saya bukan orang macam-macam yang nggak punya akreditasi sekolah saya ya. Jadi di sini jelaskan ya, singer, penyanyi misalnya entertainment ya, famosan ya, paling terkenal di dunia ini ya, kan mau terkenal, siapa sih nggak mau terkenal ya? Semua orang mau terkenal, banyak uang ya. Suka banyak orang terkenal, famous person di dunia ini. Nah, ini famous person di dunia ini kalau nggak bisa di Indonesia, kalau nggak bisa di dunia Indonesia terkenalnya cabang perumahan, kan terkenal di sekolah SMP kalian, negeri kalian ya kan, misalkan swasta kalian kan terkenal di daerah situ aja. Misalkan di bola deh ya, enak nih kalau bola nih, kalau ini masuk akal ya, saya bicarakan, saya pahamnya ini. Kalian kalau misalkan hebat di bola nih, kalian kan hebat di sekolah SMA, kalian terkenal di SMA. Nah kalian misalkan naik upnya levelnya di university, naik terus di university, terkenal lagi di negara, misalkan kota Bandung, kan terkenal di Bandung. Misalkan Bandung ada lagi tuh namanya kota apa sih, Cimahi apa, terkenal di Cimahi. Tapi kalau misalkan kalian lebih hebat lagi, up level lagi, negara Indonesia, buat nama negara, kalau di Indonesia 280 juta, jadi ada level yang kalau misalkan Asia Tenggara ada namanya AFF Cup, kan hebat di situ. Di Asia Tenggara juga terkenal, ngerti kalian kan ya, sini Asia 4 miliar orang, lebih susah lagi tuh, lebih up level lagi, soal Asia, Piala Asia kan juara situ, terkenal lagi di Asia. Abis Asia apa lagi, Eropa namanya FIFA World Cup. Nah itu lagi ya, kompetisinya ada, kompetisi naik level terus, ada level terus. Nah, kalian mau ikut kompetisi Thailand, ada lagi tuh kompetisinya ya, Liga Thailand nomor 1 first tier-nya, nah itu elitnya ya, Thailand. Misalnya terkenal di Thailand, terkenal, kalian kira kan bisa di mana aja ya, di mana karir bisa kan. Di negara kalian ada namanya Bangkok, situ Bangkok ada bikin kompetisi sepak bola, karena kan menggiurkan, pasti investor juga pasti akan lebih mendahulukan sepak bola kan, investor ya kan. Investor itu pasti akan sepak bola. Kenapa? Kan umur 35 tahun, 92 43 itu nomor 1, bedanya 1 miliar fan. Di situ investor tahu pasti ya, ini menguntungkan nih untuk bisnis ya kan. Ini bisnis orang-orang yang kaya, yang sukses ya, kayak investor PT-PT luar biasa dunia ini, itu memiliki sepak bola, soccer, football.
mendingan daripada NBA karena dia riset dulu, searching ya kan, ya untuk kata-kata semua ya. Mereka nggak bego, kalau mereka bego ya pasti akan ke basket tuh bego. Jadi pilihannya harus benar tepat. Kalau misalkan di pengusaha investor salah di olahraga ini, dia salah. Misalnya nomor 2 di India, nah di India misalnya nomor 2 nomor 1, pasti nomor 1 duluan diutamakan. Misalkan sama-sama ingin bikin, kita kirim proposal ya, proposal ke suatu PT, investor dong, ini kan menguntungkan dong ya kan. Ada kriket nih, rivalnya rival kriket nomor 2, kriket, hoki sebagai olahraga terpopuler, yang menang masih sepak bola, diutamakan karena lebih, misalkan negara ini belum terkenal di sepak bola, belum belum apa namanya, belum suka gitu sepak bola, dipromosikan karena nomor 1 dan pasti akan terkenal, cepat terkenal ya. Insting feeling itu ada, pasti ada, pakai insting itu. Wah, dia baca dulu dia baca itu ya apa dia nomor 1 populer spotnya. Misalkan sepak bola dipromosikan dengan misalkan di negara kriket India nomor 2 atau 3, hoki Amerika, Kanada, misalkan ada proposal, kita kirim proposal ke mereka, ya bikin turnamen sepak bola di Kanada, misalkan kita mengalahkan sepak bola, main bola nih ada, misalkan niatnya intinya golnya ada nih, planningnya dia ingin mengalahkan hoki, mengambil fans hoki kan lumayan nomor 3, misalkan ada cinta hoki. Nah, kayak misalkan kayak perang-perangan invasion gitu kan, event perang-perangan ya kan. Dia mau ngejajah gitu ya. Kayak kita jajah, kita mau Belanda di dulu nih, kalau misalkan negara dibunuh-bunuhin ya. Misalkan dia begitu, bukan bunuh-bunuh, saya diambil, bikin kreajinya gila ke bola. Jadi fan hoki yang 1 miliar atau 1,5 miliar, 2 miliar hoki ambil untuk fans sepak bola yang 3,5 miliar jadi 4,5 miliar. Disitulah ada persaingan, tensinya ya kan. Nah itu situ kan harus tahu di sini pasti yang berpikir bola, pasti misalkan bolanya ini dia yang datang grade pemain, ex player Inter, pemain luar biasa ke Eropa gitu, membantu sepak bola untuk dipromosikan satu negara. Misalkan negara ini riset kan, dicari nih negara ini kayak, terus tanya nih negara ini kan apa sih olahraga terpopulernya, apa populer karena ada misalkan hoki. Nah hoki oke, saya mau bikin kompetisi di sini ya untuk bersaing. Nah pasti insting mereka, wah di persaingan ya, saingan untuk ngambil fans hati negara ini, jadi di apa namanya, dikuasai, di conquer atau di invasion sama sepak bola. Apa yang terjadi? Ada kebentrokan, tapi ini nomor 1. Takut dong hoki, soalnya nggak, hoki takut dong, takut kan fan hoki atau player hoki profesional di Kanada itu takut sama sepak bola, takut karena merasa wah minder, itu instingnya minder, pasti gue kalah nih nomor 1 35 tahun. Jadi ada feeling gue sakit itu dia bilang lobby, bisa ngelobi atau ngelobi bola, jangan deh kan lo temen gue, maksudnya jangan kan. Kalau dia misalkan kata-kata yang misalkan gue pengen terus, gue mau jadi terbaik bola 8 miliar, saya punya ambisi yang sangat tinggi pemain bola ini. Misalkan gue gitu, saya atau sebagai atlet, saya ingin invest ke sana, misalkan ngirim proposal, invest dong, bekerjasama sama atlet lain, kita kuasai nih satu negara ini. Hoki nih soalnya nggak suka, gue hoki, gue pengennya bola nih, jadi yang 3 miliar fan jadi 4 miliar, misalkan 500 juta fans hoki dari Kanada, diambil semuanya sama sepak bola, ada sepak bola. Nah itu bisa terjadi. Kenapa? Karena hidup itu persaingan. Sekarang ini kan ada perang antara Iran Afrika Palestina ya kan, Iran Afrika Palestina Irak ya, Yaman Suria, perang-perangan ada kan, bunuh-bunuhan. Nah daripada begitu sih, kalau saya ambil kesimpulan jangan era sekarang nih, era kita sekarang tahun 2025 ini begitu persaing kompetisinya, karena mata kita nggak buta ya, persaingan transport aja gitu, daripada bunuh-bunuhan. Manusia tuh kayak apa namanya, disayang-sayang aja, hidupnya tuh buat crazy orang tuh susah ya, masuk akal nggak sih buat kita digilai orang? Manusia tuh nyawa itu kan sangat mahal. Misalkan emang buat kalian tuh nyawa orang tuh mudah gampang dibuang gitu, enggak kan, karena perang dunia 2 udah selesai, udah desit ya, Adolf Hitler udah mati, Nazi udah mati, udah nggak ada perang lagi di sini ya. Apa namanya, sepak bola itu daripada perang begitu, menang perang sport ya kan, saling bersaing di sport, bisa ngambil hati orang di negara ini lebih masuk akal. Emang sakit, memalukan, tetapi nyawa tidak melayang gitu loh. Kita main pinter, karena nyawa tuh bapaknya kan sayang sama dia, parentnya, orang tuanya. Nggak mungkin orang emang
Lu ngambil nyawa orang anak ini gampang banget, kayak tembak-tembak itu gampang. Karena zaman sekarang, era sekarang sport ya, saya bilang era sport ya. Mata saya juga nggak buta. Saya ngomong ini karena potensi saya yang di YouTube saya ini bisa besar kalau misalkan saya sukses besar. Apa yang saya katakan mudah-mudahan terima dan benar ya. Dan tolong jangan terlalu bias. Nah, apa objektif saya bikin, saya inti objektif ya, jangan ada kesalahan sama saya, jangan apa yang misalkan saya ngomong salah jadi benci ya. Ini karena saya objektif ngomongnya apa yang ada di apa negara kita, dan ada semua di artikel-artikel teknologi, jauh teknologi ya kan. Saya baca semua, saya akan saya utarakan di mulut saya pada pemirsa-pemirsa ya kan di YouTube saya. Misalkan melihat ini, jadi misalkan kalian menurut saya agak melenceng, salah. Saya ngomong apa yang ada di dunia ini sekarang, gimana cara main lebih enak gimana ya. Jadi lebih baik di perang ya, kalau perang kan udah berakhir, ngapain bikin perang lagi, ikuti aja udah ada sampai stress out ya. Sampai benar-benar tebal loh feelingnya, instingnya gitu kan. Jadi ngapain sih kita perang lagi, udah ada perang damai, sport aja, mata nggak buta. 3,5 fan, misalnya ada fan badminton cuma 200 juta, misalkan dia mau inovasi suatu kota kabupaten ya misalkan, ini populer apa nih, dia dicari ya kan, digali kayak bisa bikin skripsi. Kalian cari itu, kerja keras ya, riset, tanya sama orang ini kota populer apa, daerah ini apa populernya, warga apa yang sering dimainkan oleh penduduk sini ya kan, misalkan itu kayak apa ya, kayak perang gitu. Ini perangnya perang sport gitu. Kalah malu, kalau nggak mati kan, nggak mati, simple. Nyawa kan nyawa kita ini ya, berharga enggak, berharga dong. Karena emang nyawa itu berharga bagi orang tuanya, berharga tuh nyawa anak itu ya kan. Kalau nembak-nembak Palestina, nembak apa namanya Yaman, nembak bully-bully itu kan nggak bagus ya kan. Lebih baik sport, mata nggak buta ya. Lihat dong mata kalian, baca semuanya sport industri itu apa, top 50 ada, top 40, top 20 itu banyak, top 10 fannya banyak. Fans itu apa, orang yang suka loyal ya kan, mendukung suatu klub atau atlet ya, setia ya kan, di up nonnya dia, misalkan dia lagi jelek nih, dukung setia gitu loh, setia. Akhirnya apa ya kan, itu definisinya, penjelasannya yang artinya itu fans itu apa ya kan, bikin crazy gitu, obsesi. Daripada membunuh orang, ini kan buat obsesi orang buat kepada kiri kita, cinta sama kalian gitu, ini susah ya, masuk akal kan, susah very hard buat orang seperti itu. Daripada kalian bunuh orang, tembak orang di Palestina, Yaman, Irak, itu Irak, bunuh-bunuhan itu kan, Rusia, Ukraina, perang ini begini kan, lebih enak, mas, realistis ya kan. Dan pasti ngerti orang tua itu kan, pasti sakit ya akhirnya. Ibu ya, di Islam tuh ibu ayah, nah saat ibu kan pasti kan sakit anaknya dibunuh, kayak misalnya pasti dipenjarain 13 tahun. Israel kan jahat ya kan, idiot Israel kan. Nah situ kalian harus belajar tentang ini. Dengar apa kata saya, Israel tuh idiot, the bego, mata mereka buta ya kan. Main perang udah berakhir, nggak ada ngikutin ya, nggak ada ngikutin dia, cuekin sama semua negara ya. Di pembunuh apa, lihat Ronaldo 6 juta followernya, Instagramnya apa di Facebook apa 1 miliar, semua ikutin aja udah ada. Dan bagaimana sih cara ngambil hati apa fans? Misalkan gue artis nih, gue pikir bagaimana sih cara ngambil apa fans Ronaldo ada berjuta jadi fans gue ya kan di Instagram gue atau YouTube gue, masuk akal nggak cara mikirnya? Ngerti kan apa yang gue pikirkan? Nah ini cari kerja kerasnya gimana cara sih. Nah dengan YouTube ini mungkin gue dapat fans Ronaldo, misalkan Ronaldo yang cenghat itu, merubah hati fan, misalkan dia fansnya Ronaldo nih, Messi atau Mbappe atau Martinez, dia kan jadi fans gue. Misalkan gue ngomong ini kan, gue kerja keras di bola nih, misalkan di YouTube ini ya, sekarang lagi keras, masuk akal nggak mereka akan jadi fans gue gitu ya? Jadi fans gue masuk akal kan? Misalkan dia ngefans gue, fanboy gue jadi sekarang fans Ronaldo, Messi, atlet terhebat dunia kan. Gue atlet juga, gue udah sekolah bayar sekolah dari tahun 2000, 5 tahun jadi atlet, 2 kali sekolah di Patut Bekasi. Nah ini gue kerja keras nih kan, gue ngomong begini kan udah melakukan penyaringan yang namanya observasi dulu kan sebelum ngomong. Gue baca itu kan, gue tinggal kerja keras aja, upload begini setiap hari, hampir ribuan apa namanya video. Misalkan emang gak sukses, tapi pasti ada lah berubah lah hati manusia kan gue kerja di bola
ya kan dia melihat di video gue walaupun belum dilihat ya kan, tetap aja pasti akan ada perubahan hati. Misalkan gue ngambil hatinya, sekarang gue lagi ngapain nih sekarang, invasi misalnya, invasi fansnya Ronaldo Messi biar jadi ke diri gue gitu loh, walaupun gue misalkan gak dapet uang, misalkan gue gak sukses gitu loh, ada usaha ke situ, ada effort untuk ngambil hati-hati fanboy Ronaldo atau fan Ronaldo, si Ronaldo dari Real Madrid, Mbappe atau Martinez yang di Instagram, di sosial media banyak, jadi follower gue gitu di Instagram gue dan subscriber gue di YouTube gue atau di Facebook gue atau Twitter gue, X gue, TikTok gue, menjadi fan gue gitu loh. Jadi dia sekarang suka sama gue, bukan suka Ronaldo, dia obsesinya ke gue, dukung gue gitu. Gue melakukan ini, teori ini, menjelaskan ke kalian dengan bahasa Indonesia yang betul. Tadi yang lihat subtitle gue kan ada Inggris itu pasti kan, ya kan berubah hati ya kan. Gue usaha gitu, misalkan gue level Indonesia masih 23 ya, suka dong ya, kalian harus coba, kalian misalkan ikutin gue nih, kalian bikin YouTube gini juga, kalian udah atlet, udah sekolah, pasti ada usaha dong, ingin hati kalian. Karena harapan gue juga bisa dong, gue kayak Kemal gitu, kayak bisa gak kayak atlet lain, ambil hati orang fan betul lumayan. Misalkan gak dapet uang nih, gak dapet uang, misalkan gue di YouTube gue gak dapet uang, tapi gue positif melakukan hal positif kan, hal-hal yang positif begini kan. Misalkan Ronaldo itu terinspirasi nih, fannya jadi berkurang tuh gara-gara gue berubah hati, jadi ada dia 1 miliar, dia kan timnya gue lihat, saya lihat ada timnya 1 miliar itu dia di search itu, oh Ronaldo semuanya ada supporter Ronaldo, yang follower Ronaldo ada 1 billion follower di sosial media dari Facebooknya. Nah kalau misalkan gue usaha di YouTube gue nih, followernya 60 juta kan, gue atlet ya sama kayak dia, udah sekolah bola gitu kan, sama kayak dia udah terkenal di dunia. Kalau gue masih mungkin terkenal belum terkenal di dunia, mungkin masih di dalam lingkungan perumahan gue, karena udah juara gue di perumahan gue ya. Di sini gue juara futsal, di negara gue futsal emang nomor 1, ada satu sepak bola dan futsal. Jadi lingkungan gue juara 2 kali, juara 2, juara 3, atau juara 1 pernah sekali, dapat piala di dikasih piala di rumah gue. Nah itu gue terkenal di sini berarti kan, sekali. Nah juara sekali tuh, misalnya di kampus gue YRC, gue juara 2, karena negara gue emang terkenal kan, kan saya lihat kan, baca riset di Google, sepak bola dan futsal sama, satu yang paling digemar nomor 1 ada di Google ya kan. Saya baca, artikelnya futsal sama sih ya sepak bola digemari. Apa yang gue lakukan, pakai otak dong, gue berpikir dengan cara jernih kan. Nah, cara sih biar orang suka sama gue, yang tadi benci sama gue jadi suka. Misalnya sentimen sama gue, ya sentimen benci lah, nggak suka, biar saya ignore gue ya kan. Misalkan gue diblokir sama cewek atau apa, nah pakai cara sih itu dapat efeknya, pasti ada efeknya dikit, pasti ada ke situ arah pikiran gue mengharapkan itu ya kan. Nah misalkan lu juga bikin gini YouTube gini ya, lu atlet bola, pasti ada harapan itu kan, harapan wish gitu. Gue terbuka aja orangnya, transparan ya ngomongin. Nah begini, jadi harapan gue tuh, gue ingin disukain juga walaupun gue belum dapet uang. Misalkan super gue 1 nih, masih belum belum sukses, tapi gue udah terkenal nih, ngomong gini kan, gue udah terkenal di perumahan gue, di kota Jakarta Bekasi ya, Bekasi gue udah juara sekali 2014 kan. Dulu di RC gue terkenal juara 2, masuk Mading BEM, juara sekali, juara 2, lumayan ya. Jadi terkenal di RC, karena gue usaha berkat lapar terkenal di RC, gue usaha karena digemari kan, tinggal nerusin. Emang gue belum terkenal di Depok, belum terkenal di Bandung, belum terkenal di Bali, belum terkenal di Sumatera, Padang atau apa, karena gue belum mengikut kompetisi di situ. Nah ya kan, misalkan gue langsung naik tingkat nih, gue dari RC gue futsal juara nih, populer di bisa di TV ada. Nah situ gue udah usaha ya kan, di email gue. Nah ini gue terkenal dong, levelnya harusnya kan ke TV dong ya kan, up level di karir gue ya. Misalkan karir gue dibuat karir ya kan, up level ke TV, MCTV namanya. Nah gue belum di situ, gue terkenal di RC, berarti gue kerja keras lagi dong ya kan, untuk dapat itu. Gue umur tua 32, tapi gue lihat masih ada yang umur tua masih bisa main. Nah situ kayak Ismet Sopyan Persija, karena umur 39 tahun dia juga masih bisa main kok di Persija dulu saya lihat ya. Ya ada contohnya, ini masih bisa ya, dia masih 32, masih muda ya. Ada harapan saya menulis ini kan, ada harapan juga, karena juga kalau misalkan lagi daripada kalian nggak aneh-aneh di rumah atau apa, melakukan sesuatu yang nggak benar atau apa, party ini begini positif ya, positif ini. Jadi kalian makan waktu hal yang positif ya, gitu caranya biar contoh yang benar gitu loh, positif. Baca kan fan, bukan fan saya yang tadi fan saya jadi fan Anda, dia berubah hati ke Anda,
misalkan saya atlet bola, atlet futsal negara ini. Kalau bola kan futsal cuma satu negara ya, Indonesia doang ya. Sepak bola lebih dominan, apa di artikel dominan dunia. Misalkan gue emang di sini di Indonesia suka juga, tapi dunia juga suka nih. Kalau misalkan gue kemana-mana disukain sama orang, misalkan instingnya bagus, kan dia sekali lihat gue langsung cinta gitu, fake in love gitu. Misalkan cewek cowok ya kan fake in love gitu. Jadi first me bener kenal gue nih, karena dia lihat gue pertama kali gue ketemu sama dia. Nah sini harapan gue ada harapan gitu. Nah situ masuk akal, misalkan dia cinta sama gue, kita mati karena gue kerja keras di bola sekarang saat ini, detik ini juga gue lagi kerja keras di bola dan mengungkapkan kata-kata gue bener, vocabulary gue dan omongan gue bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun dia nggak ngerti, tapi orang Indonesia cinta sama gue nih, ya kan. Indonesia tuh negara apa? Bali terkenal kan, famous. Nah, Indonesia super power gak sekarang? Super power. Alhamdulillah, Indonesia sekarang negara yang super power. Salah satu di Asia, macan Asia, nomor 42. Dari 200 negara, kita nomor 42. Wah, kan 42 itu lumayan kan. Misalkan gue kerja keras di bola nih. Oh, lo coba pikir mas, dengan logika lo, masuk akal lo, ya kan. Kita otak ya, otak juga nih. Kemudian kalian harus belajar nih. Kalian harus belajar dari saya. Kalau misalkan saya kalah nih masa kalian nih, misalkan kalian atlet di bola futsal, kalian ngomong begitu setiap hari, ngasih upload 1000. Wah dia upload 1000, kata-katanya luar biasa nih, beda sama gua nih. Nggak ada perubahan hati, terus sebenarnya lu banyak itu. Nah disitulah ada anak cinta. Kan fan gua nih, follower gua di Instagram gua misalkan banyak orang, bayangkan Instagram gua banyak karena bola misalkan. Nah gue diambil sama dia, ya gua legowo dong ya kan, legowo dong. Gua akuin kamu itu hebat ya kan, kamu tuh luar biasa, bisa ngambil hati fan gue yang tadi ngefan sama gue, fanboy gue ya kan, yang tadi. Nah misalkan gue terkenal kayak Ronaldo, gue akuin itu, gue lu go aja. Oh dia atlet juga, dia bener, dia sekolah di bola di sini, jujur dia story, dia udah nulisnya itu, lu go dong ya kan. Gue lu go acceptable kalian gue ya kan, lapang dada. Itulah enaknya sport. Karena sport ngajarkan antara universal yang fair play, damai, bukan perang. Emang perang strategikal, menang kalah ada kebenaran, tapi ya kita fair play ya kan, terima, respect, saling respect, mutual respect, kalah menang respect ya kan, nggak ada pertengkaran apapun setelah itu ya sepak bola. Itu sport industri ya kan, saya pelajari universalnya begitu. Jadi contoh yang baik itu kayak panjang umur juga kita berolahraga, panjang umur sehat ya kan, tapi ada suatu ini apa namanya pelajaran di situ, fair play, damai, anti rasisme. Itu juga yang hitam yang di rasis aja di Amerika diperlakukan adil di olahraga sepak bola. Ya di olahraga dia akan adil, dia rasis sama di negaranya Amerika yang nomor 1, tapi di sport berbeda. Di Amerika jadi orang kulit hitam ya ke basket, kenapa? Ya, karena sport itu adil, tadinya dirasis jadi dihormati, direspek. Di sport misalnya hati manusia kan bisa, misalnya nggak suka nih, malu dia sukanya dari bola ini, dari sport basketnya, cewek suka malu misalnya dia suka dari basket. Nah itu suka cintanya dari itu, satu itu aja, satu pondasi aja bikin orang tuh cinta sama kita, dari keahlian kita di sport. Nah itu udah, dia cinta sama lu, mati dari situ. Ngefans sama lu, support tuh kulit hitam ya kan, gitu. jadi 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 kita simple main ya kan, main otak ya kan, ada wadahnya cara bikin orang digirain orang ya kan, di ini ya situ ya. Kasih